Bertanya Pak, jika terjadi PHK dan pimpinan tidak bersedia membayar kompensasi sesuai regulasi, wow, sehingga besaran nilai kompensasi ditentukan oleh pimpinan dan meminta HR untuk bernegosiasi sampai karyawan tersebut mau menerima. Setelah sepakat, dibuatlah perjanjian bersama. Pertanyaannya, apakah PB atau kesepakatan yang tidak sesuai dengan regulasi tersebut sah secara hukum? Keren nih, Serem, keren Pak, keren kata yang sana. ini bonusnya buat HRD besar, gitu ya. Gitu. Tapi dia dapat bonus di atas penderitaan orang. Nah, itu berikan. Oke, baik. Jadi saya bicara bylaw-nya ya Bapak Ibu ya. Saya bicara bylaw. Bylaw-nya, apabila kan perjanjian bersama ini adalah sebuah kesepakatan. Kalau dia sudah tanda tangan ini, kemudian itu segera didaftarkan oleh pihak perusahaan kepada panitera pengadilan hubungan industrial setempat, maka sejatinya PB tersebut demi hukum memiliki kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, alias inkrah. Jadi sudah inkrah dan kepadanya tidak dapat dilakukan perlawanan apapun. Ya, terlepas isinya apa PB. Jadi sepanjang itu tanda tangani. Maka kepada karyawan seringkali disampaikan, berhati-hatilah kalau tanda tangan perjanjian. Ya, pahami dulu hak dan kewajibanmu sebelum kamu tanda tangan perjanjian. Itu yang seringkali karyawan kepleset bisa. Termakan bujuk rayu oleh oknum-oknum HR dan oknum-oknum perusahaan yang seperti ini. Apakah si orang HR dan perusahaan yang seperti ini masuk dalam kategori oknum yang nakal? Sangat. Ya. Kalau buat saya sangat. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan keadaan buta hukumnya karyawan. Kemudian buru-buru diikat dengan PB. Setelah PB, buru-buru dikunci PB-nya ke panitera PHI setempat. Ya kan? Itu kan dia memanfaatkan buta hukumnya karyawan untuk ngakalin dia untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Dirinya siapa? Dirinya HR supaya dia tetap bisa bekerja di perusahaan itu, karena kalau enggak dia yang di PHK. Iya. Ya kan? Kelompoknya siapa? Perusahaan kan? Untuk tanda kutip saving, kata dia gitu, penghematan. Tanda kutip penghematan. Untuk apa penghematannya? Untuk beli Alphard baru buat anaknya direktur. Ya kan? Fasilitas keluarga. Untuk orang dalam. Ya. Jadi itu oknum memang. Ya, maka saya tadi bilang ngeri. Ya. Itu sangat tidak dianjurkan. Ya. Jadi kepada karyawan, kepada serikat pekerja, memang untuk mengantisipasi hal seperti ini, jangan bangga dengan buta hukum. Tapi ancamannya akhirnya akan dipecat juga Bapak. Oh ya benar. Maka saya selalu ngomongnya kan gini Pak Abi. Kita HR itu kalau direkrut misalkan, kita kan selalu mengklaim diri kita profesional, bukan? Iya. Emang dikira profesional itu adalah orang yang hanya menikmati upah yang besar, fasilitas yang banyak, terus kehormatan kehormatan atau tingkat sosial yang tinggi di hadapan rakyat yang lain. Apakah hanya itu menurut mereka? Profesional itu sejatinya bukan cuma itu adalah harga yang diberikan, kompensasi yang diberikan atas resiko yang besar. Dan yang besar apa? Tadi dia harus berani mengingatkan manajemennya, dia harus berani menerima resiko, berantem. Jadi kalau ada orang HR yang nggak berani mengingatkan atasannya karena takut berantem, takut dimarahin, itu ya itu harus dibedain partner bisnis atau partner bos. Partner bisnis kan bukan membela pimpinan, tapi bisnis yang dia kebaikan bisnis. Analisa bisnisnya bukan berarti harus bedain bos. Tapi kalau partner bos, ya itu yang terjadi. Ya, ini istilah bagus nih. Bisnis partner apa bos partner?
ya kan? Jadi itu, ya. Jadi kalau seorang HR memilih untuk mengikuti, menyelewengkan aturan, ngakalin aturan dengan pertimbangan tadi, takut dimarahin atasan, takut di PHK sama perusahaan. Nah ini kayaknya perlu nyoba adrenalin pada ini deh, ya, untuk sekali-sekali nolak gitu hal begini ya. Ceritanya banyak komplain hal-hal begini. Adrenalin itu dicoba ya Pak. Jadi jangan sampai wah ini gawat nih kalau begini. Nah itu kadang kalau kita udah masuk ke ranah itu dan kita berani bertindak benar ya, tegas dalam kaitan ke arah track hukumnya benar, nggak ada masalah bos. betul. Ya. Kita ini kan banyak takut, Takut adrenalin Pak. Nah, banyak berhenti dari melangkah gara-gara ketakutan yang kita buat sendiri. Betul. Padahal ternyata di luar sana Bapak Ibu, banyak sekali saya bertemu dengan pimpinan-pimpinan perusahaan yang orang bule lah, atau enggak bule lah, kan gitu, bule, pakle, itu. Saya ketemu di luar sana, yang apabila mereka diberi penjelasan, terus bisa diterima oleh akal mereka, ada dasarnya, mereka iya. Intinya komunikasinya harus baik. Gitu. Jadi, ya tadi benar komunikasi. Ya, jadi memang repot nih urusannya. Yang lebih ngeri lagi kan banyak juga oknum HR yang justru mereka yang berinisiatif untuk tadi ini seperti contoh kasus ini, bernegosiasi, ngasih usulan ini, ngasih usulan itu, udah kontrak aja lagi, udah nego aja lah, ini segala macam, udah ini itu aja segala macam lah. Supaya tujuannya apa? Supaya namanya menjadi harum di mata perusahaan. Berarti namanya udah berubah menjadi harum namanya. Ya, tuh namanya. Jadi HR harum ini yang dia berbahaya ini sebenarnya. Dan dia berharap keuntungan bagi diri pribadi. Dan setelah itu dia di ujung tahun akan minta bonus besar dengan salah satu alasannya saya berhasil menegosiasikan membayar di bawah ketentuan perundangan. Dan itu menjadi kebanggaan buat mereka. Ya, ngeri itu ngeri. Lebih ngeri lagi pada saat dia di interview sama headhunter di luar sana, ditanya apa achievementnya. Saya berhasil menegosiasikan pesangon yang tadinya harusnya sekian menjadi lebih rendah. Dan itu sebuah achievement kan. Lebih hebat lagi headhunternya mencatat itu sebagai achievement. Perusahaan yang mau terima makin seneng lagi, gitu kan? Wah, udahlah memang ini akhir zaman. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, berhati-hati di sana. Ya kalaupun dipaksa ya kembali kepada tadi komunikasi ya Pak ya. Sarannya sih coba bikin alur resiko ya Pak ya. Kalau ini terus dilanggar, apa sih resiko akan diambil di belakang hari? Karena bahasa setahu saya, bahasa bos itu kan bahasa uang. Ya, kalau sekarang dia menghindar dari hal-hal tersebut karena konteksnya ingin saving, ya, untuk uang tertentu, maka munculkan ya resiko di depan. Kalau ini dilanggar, maka apa yang akan terjadi? Resiko uang juga akan terjadi dari tuntutan-tuntutan yang akan terjadi. Produktivitas yang menurun itu kan bisa dinilai dari uang. Bisa. Nggak tercapai target bisa dinilai dari uang. Terus nanti misalkan tingkat kriminalitas meningkat, banyak produk yang hilang, bisa dinilai uang. Turnover yang tinggi, bayar headhunter untuk rekrut orang. Tuntutan PHI kalau ini terus berjalan tuh, ini uang, kan? Tambah lagi nanti brand attack, serangan terhadap brand produk dan perusahaan. Seperti itu malah kemarin ngeri ya kasus yang cuma foto aja kan, karyawannya cuma ketawa-ketawa itu, nah itu kan juga brandnya hancur. Apalagi ini dengan hak yang jelas, dengan yang sudah diatur dengan undang-undang. Masalah brand ini memang agak ngeri ya Pak. Apalagi sekarang zamannya sosial media nih. Wah, sedikit sekarang saja, apalagi ini udah aturan hukum ya, mengerikan ya. Orang urusan bubble ST aja udah bisa. Nah, brand berubah. Tadinya begini jadi begini. Kayaknya perlu nonton ekspor. Kita bikin film, kita tunggu filmnya muncul nanti di Netflix versi STHR. Oke, begitu ya. Oke, terima kasih. Ini penting untuk dipahami oleh setiap pihak pelaku regulasi HR ya.